Dinding rumah ini, yang berlapis cat putih gading mewah, dulunya adalah benteng, tempat Maya dan Bima membangun janji kebahagiaan abadi. Kini, bagi Maya, dinding-dinding itu terasa seperti kertas tipis yang memenjarakan. Di balik fasad kemewahan dan kesuksesan, keretakan itu mulai membesar, sunyi dan mematikan. Pukul 9 malam, lampu gantung kristal di ruang makan masih memancarkan cahaya hangat ke atas hidangan yang tidak tersentuh. Bima belum pulang. Lagi. Pesan terakhirnya dikirim pukul 18. Berbunyi, proyek mendesak, sayang. Akan pulang sangat larut. Tidur duluan saja. Dalam 10 tahun pernikahan, Maya selalu mempercayai Bima, suaminya yang brilian dan penuh pesona, seorang direktur eksekutif yang namanya selalu disebut-sebut di lingkaran sosial mereka. Bima adalah arsitek dari gaya hidup sempurna mereka, termasuk senyum lebar Kiara, putri mereka yang berusia 5 tahun, yang kini tertidur pulas setelah kelelahan menunggu ayahnya. Namun, dalam 6 bulan terakhir, kesempurnaan itu telah memudar seperti cat kusam. Perubahan Bima begitu bertahap, namun terasa seperti tusukan jarum yang konstan. Bau parfum yang berbeda, aroma melati murahan yang terlalu kuat, sangat kontras dengan kolon mahal Bima, menempel di dasinya suatu sore. Kemudian, ada kebiasaan baru yang mengganggu, ponsel kantor yang selalu terkunci dan dibawa kemana-mana, bahkan saat Bima hanya mengambil segelas air di dapur. Malam ini, Maya tidak lagi merasa terluka. Ia merasa dingin. Naluri yang tajam, yang membantunya mengelola keuangan keluarga, kini berteriak memperingatkannya. Maya bangkit, berjalan ke ruang kerja Bima yang gelap. Ia tidak mencari ponsel. Ia mencari laptop kerjanya, yang kebetulan ditinggalkan terbuka. Dengan tangan yang tidak gemetar, ia membuka berkas-berkas pengeluaran perusahaan Bima, mencari anomali. Sebagai istri yang mengatur sebagian besar aset, ia tahu Bima pasti menggunakan celah dari dana yang dianggap dana operasional darurat, yang tidak diawasi ketat. Dan di sana, di antara puluhan entry pengeluaran yang sah, muncul 2 transaksi aneh dari 2 minggu terakhir. Transfer ke AN Rina J. Tunai 50 juta rupiah. Pembayaran ke The Vow Organizer. Deposit 120 juta rupiah. Rina J. Dan The Vow Organizer. Jantung Maya tidak berdebar kencang. Justru, darahnya terasa dingin. Rina, nama yang pernah samar-samar ia dengar Bima sebut saat berbicara di telepon dengan nada berbisik beberapa minggu lalu. Vow. Sumpah. Bukan untuk klien. Ini adalah transaksi pribadi yang disamarkan sebagai biaya proyek. Dengan kecepatan seorang profesional, Maya menyalin semua rincian transaksi itu ke flash drive yang sudah ia siapkan. Ini adalah bukti finansial dari pengkhianatan yang berujung pada komitmen baru. Ia tahu Bima pasti menyimpan lebih banyak bukti di ponsel pribadinya yang rahasia. Ponsel kantor hanyalah pengalih perhatian. Maya ingat Bima pernah bercerita bahwa ia menyimpan ponsel kedua, khusus untuk komunikasi klien yang sangat rahasia, di dalam kotak brankas kecil di lemari pakaian. Brankas itu memiliki kode tanggal ulang tahun Kiara. Mengambil napas dalam-dalam, Maya kembali ke kamar. Ia membuka lemari Bima, menekan kombinasi ulang tahun Kiara pada brankas, dan klik, brankas terbuka. Di dalamnya, selain beberapa dokumen investasi, tergeletak sebuah ponsel baru, ramping, dan gelap. Maya tidak perlu memaksakan diri. Bima, dalam kelalaian yang fatal, menggunakan tanggal jadian mereka sebagai kata sandi ponsel itu. Layar menyala, menampilkan ratusan pesan mesra, swafoto, dan yang paling mematikan, sebuah album foto berjudul Our Future. Dalam album itu, kebenaran muncul tanpa ampun. Foto-foto Bima mengenakan jas formal bersama Rina yang mengenakan gaun pengantin sederhana. Foto prewedding yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Foto Rina memamerkan cincin berlian baru yang berkilauan. Dan di urutan terakhir, tangkapan layar undangan digital elegan yang merinci segalanya. Akad nikah resepsi Bima Pranata dan Rina Jelita. Sabtu, pukul 19. Grand Imperial Ballroom. Hari ini adalah hari Kamis. Resepsi itu akan berlangsung lusa. Bima tidak hanya selingkuh,
Ia telah mengukir janji baru, merencanakan pernikahan mewah, dan mengundang orang-orang ke pesta itu seolah-olah dia adalah pria lajang. Semuanya sambil masih mencium Kiara dan berjanji pulang lebih cepat kepada Maya. Maya menutup brankas itu perlahan. Rasa sakitnya kini berubah menjadi ketegasan yang murni. Ia tidak menangis. Air mata terasa terlalu murah untuk pengkhianatan semacam ini. Ia adalah Maya, wanita yang membangun hidup Bima di sampingnya, bukan di belakangnya. Malam itu, keputusan Maya terpatri. Ia tidak akan melawan Rina yang murahan. Ia akan melawan Bima yang pengecut. Ia akan muncul di Grand Imperial Ballroom, bukan sebagai istri yang berantakan, melainkan sebagai penutup tirai yang elegan. Ia akan memberikan satu adegan terakhir yang Bima tidak akan pernah lupakan, dan kemudian pergi, membawa satu-satunya hal berharga yang tersisa, Kiara. Maya memandang cermin. Bayangan wanita di depannya bukan lagi istri yang setia, melainkan seorang strategis yang dingin. Kamu ingin panggung, Bima? Aku akan memberimu pertunjukan terbaik dalam hidupmu. Ia segera mengirimkan pesan singkat kepada Sinta. Siapkan semua berkas perceraian dan hak asuh. Sabtu, jam 19.30. Aku akan mengirimimu lokasi drop-off dekat Grand Imperial. Kita akhiri ini di sana. Fajar hari Jumat menyingsing, membawa ketenangan yang menipu. Hanya ada satu hari tersisa menuju hari pertunjukan Bima, dan juga hari kebebasan Maya. Bima bangun pukul 6, tampak sedikit pucat karena kurang tidur. Tetapi semangatnya terlalu tinggi untuk disembunyikan. Dia berdalih akan menghadiri konferensi mendesak di luar kota dan mungkin tidak akan kembali hingga Sabtu sore. Aku akan merindukanmu, sayang, ujar Bima, memberikan ciuman lama di kening Maya. Tolong jaga Kiara. Aku akan segera menelepon begitu aku tiba. Maya balas tersenyum, senyum yang begitu sempurna sehingga Bima tidak melihat mata yang dingin dan tajam di baliknya. Hati-hati, Bima. Semoga konferensimu sukses. Setelah Bima pergi, suara mesin mobilnya menghilang. Ruangan itu terasa seperti vakum. Maya tidak langsung bergerak. Ia duduk di meja sarapan, menikmati kopi dalam diam, membiarkan pikirannya menyusun strategi. Ia telah melewati fase amarah dan kesedihan. Kini yang tersisa hanyalah tekad yang keras. Pukul 8. Saat Kiara sibuk dengan acara kartun paginya, Maya menelepon Sinta, pengacaranya, yang juga sahabat karibnya. Sin, aku butuh semua berkas perceraian dan hak asuh tunggal. Segera, perintah Maya. Nada suaranya membuat Sinta tersentak. Maya, kau tidak bercanda? Bima. Dia akan menikah lusa di Grand Imperial Ballroom. Aku punya semua bukti transfer uang, undangan digital, dan foto prewedding dengan pelakor murahan, itu, Rina jelita. Tidak ada waktu untuk marah. Hanya ada waktu untuk bertindak. Jelas Maya, suaranya seperti es. Sinta terdiam, terkejut oleh informasi dan ketenangan Maya. Baik, aku akan menyusun klaim perceraian tanpa celah. Kita akan menggunakan semua bukti penggelapan dana kantor untuk membiayai pesta pernikahannya. Itu akan memberimu keuntungan besar di pengadilan. Mei, tidak hanya hak asuh penuh, tapi juga penyelesaian aset yang adil. Selama beberapa jam berikutnya, Maya bertransformasi menjadi seorang ahli strategi keuangan. Ia mengamankan semua aset bergerak yang bisa ia sentuh, memindahkan dana tabungan Kiara, menjual sebagian kecil saham atas nama bersama yang mudah dicairkan, dan memastikan semua rekening bank utama Bima, yang masih ia pegang aksesnya, tidak bisa digunakan untuk penarikan besar dalam 48 jam ke depan. Maya tahu, setelah konfrontasi, Bima akan panik dan mencoba memblokir semuanya. Dia harus bertindak lebih cepat. Ia bahkan menyusun surat pengunduran diri untuk Bima dari perusahaannya sendiri, dengan alasan konflik kepentingan serius dan penyelewengan dana, yang akan ia serahkan kepada Dewan Direksi begitu ia keluar dari ballroom pada Sabtu malam. Di tengah kesibukan mengamankan masa depan, Maya tidak pernah mengabaikan Kiara. Ia menghabiskan sisa hari itu bermain boneka, menggambar, dan memanggang kue bersama putrinya. Itu adalah hari terakhir Kiara akan menjalani kehidupan di rumah penuh kepalsuan ini, dan Maya ingin itu dikenang sebagai hari yang indah,
bukan persiapan perpisahan. Malam harinya, Maya pergi berbelanja sendiri. Ini bukan belanja biasa. Ia memasuki butik mewah, memilih dengan cermat sebuah kaktel dress berwarna merah marun, warna yang melambangkan kekuatan terpendam. Gaun itu memiliki potongan yang bersih, elegan, dan menjeritkan, "Aku lebih baik tanpamu," tanpa perlu sepatah kata pun. Untuk Kiara, ia membeli gaun tule berwarna lavender yang lembut, agar putrinya terlihat seperti peri di malam dramatis itu. Pulang dari butik, Maya memasukkan gaun-gaun itu ke dalam tas pakaian khusus. Di sudut lemari, ia telah menyiapkan 2 koper carry-on minimalis. 1 koper untuk Kiara, berisi pakaian, mainan kesayangan, dan buku-buku. Koper kedua berisi semua dokumen penting miliknya, paspor, dan cadangan uang tunai. Ia hanya akan membawa sedikit, meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong selain Kiara dan dokumennya. Jumat malam adalah malam terakhir Maya dan Kiara tidur di rumah itu. Kiara terlelap dalam pelukan Maya. Maya menatap wajah malaikat putrinya. "Kamu adalah alasan Mama menjadi kuat. Sayang, Mama tidak akan membiarkanmu tumbuh dalam bayangan kebohongan yang ayahmu ciptakan," bisik Maya. Ia membiarkan dirinya merasakan rasa sakit itu untuk terakhir kalinya. Rasa sakit dari kehilangan mimpi, bukan kehilangan suami. Kemudian, ia menutupnya kembali. Pukul 4 pagi, Maya terbangun, merasa segar. Hari ini hari Sabtu. Hari H, ia pergi ke ruang kerjanya dan mencetak satu hal terakhir. Sebuah surat singkat, penuh rasa hormat namun mematikan, yang ditujukan kepada Bima. Ia melipat surat itu rapi bersama dengan 2 lembar berkas perceraian resmi dari pengacaranya, Sinta, yang sudah dikirim melalui kurir pagi-pagi sekali. Pagi itu, Maya memastikan Bima, yang pasti sedang sibuk mempersiapkan diri di tempat lain, tidak menghubunginya. Ia mematikan notifikasi telepon, hanya menyalakan alarm. Ia menghabiskan hari dengan Kiara di taman bermain, makan es krim, dan tertawa. Pukul 17, mereka kembali ke rumah. Maya memandikan Kiara, memakaikannya gaun lavender, dan merapikan dirinya. Di depan cermin, Maya menyempurnakan riasan minimalisnya. Ia bukan hanya seorang istri yang dikhianati. Ia adalah wanita yang akan mengambil kembali hidupnya di panggung yang dipilih suaminya untuk mempermalukannya. "Siap, Ratu Pemberani?" tanyanya pada bayangannya sendiri. "Siap," jawabnya dalam hati. Di luar, mobil yang dipesan Maya sudah menunggu. Dipesan khusus untuk mengantar mereka ke Grand Imperial Ballroom, ke pesta yang akan mengubah segalanya. Maya hanya membawa tas tangannya, tas berisi kunci kebebasannya, dan Kiara di sisinya. Pukul 17.45. Langit di atas kompleks perumahan mewah itu mulai berubah menjadi semburat oranye gelap. Suasana di dalam rumah terasa asing, dipenuhi keheningan yang tebal dan mencekam. Maya berdiri di lorong utama, memegang erat tangan Kiara. Kiara, dalam gaun tule lavendernya, tampak seperti boneka porselen yang ceria, tidak menyadari bahwa pakaian cantik ini adalah seragam untuk perpisahan yang menghancurkan. Maya mengenakan gaun merah marunnya, yang elegan dan berpotongan tegas. Gaun itu menuntut perhatian, tetapi cara Maya membawanya mencerminkan pengendalian diri yang mutlak. Ia tidak terlihat seperti istri yang dikhianati. Ia tampak seperti ratu yang akan menyerahkan tahta, bukan karena kalah, melainkan karena istananya sudah tidak layak. Mereka melangkah keluar. Maya menutup pintu utama. Kali ini, ia tidak mengunci. Mengunci pintu akan menyiratkan bahwa ia berencana kembali. Ia hanya meletakkan kunci duplikat yang selalu ia bawa di atas pot bunga dekat pintu, meninggalkannya begitu saja, seperti ia meninggalkan seluruh hidup lamanya. Mobil sedan hitam mewah yang Maya sewa sudah menunggu di depan gerbang. Itu adalah kendaraan yang tidak akan menarik perhatian di antara tamu-tamu Bima, tetapi cukup privat untuk perjalanan emosional mereka. Di dalam mobil, Kiara langsung terpesona oleh keramaian lalu lintas kota yang mereka lewati. "Mama, kita mau ke pesta ulang tahun siapa? Kenapa pakai baju bagus sekali?" tanyanya, matanya berbinar. Maya memeluk putrinya, mencium lembut puncak kepalanya. "Kita akan ke sebuah pertemuan, sayang."
Pertemuan di mana Mama akan menunjukkan pada Ayah betapa berharganya kita. Dan setelah itu, kita akan pergi berpetualang. Petualangan tanpa kebohongan. Maya tahu, untuk melindungi Kiara, ia harus menciptakan narasi yang aman. Mama dan Ayah akan menjadi teman baik yang tinggal di rumah yang berbeda. Sayang. Tapi janji, kita akan punya rumah baru yang penuh warna pelangi, tempat hanya ada kebahagiaan dan tawa. Kiara, dengan pemahaman lugunya, memeluk boneka beruangnya. Aku suka pelangi, Ma. Bagus, kata Maya. Suaranya tercekat sebentar sebelum ia menguasai diri. Seiring mobil melaju, Maya menatap refleksi dirinya di jendela. Ia mengingat setiap tahun yang ia investasikan dalam pernikahan ini, malam-malam tanpa tidur saat Bima membangun perusahaan, dukungan finansial awalnya, mengorbankan karirnya sendiri demi stabilitas rumah tangga. Pengorbanan itu kini terasa hampa, hanya menyisakan kerugian. Namun, di antara abu itu, ada benih yang kuat, Kiara. Bima, kamu mengambil segalanya dariku, kecuali yang paling penting. Kamu memberiku permata kotor, tapi kamu tidak bisa mengambil cahayanya, batin Maya. Tiba-tiba, ia teringat perkataan Sinta. Balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik. Maya tidak datang untuk membalas dendam dengan amarah. Ia datang untuk menutup babak itu dengan martabat. Saat mereka mendekati pusat kota, suasana mulai berubah. Lampu-lampu gedung tinggi bersinar terang. Mobil mereka mulai dikelilingi oleh mobil-mobil mewah lainnya. Semuanya menuju tujuan yang sama, Grand Imperial Ballroom, pusat kemewahan dan pengkhianatan Bima. Pukul 19.15. Mereka tiba. Lobi Grand Imperial Ballroom adalah kemegahan yang konyol. Lampu kristal berkilauan, karpet merah, dan deretan penjaga pintu berseragam. Di luar pintu masuk, karangan bunga raksasa berjejer, dan di atas pintu masuk utama, sebuah spanduk digital berputar menampilkan foto Bima dan Rina dengan tulisan besar. A Love Story Begins, Bima or Rina. Melihat nama Rina terpampang begitu bangga, Maya merasakan gelombang mual yang cepat, namun ia menekannya, mengubahnya menjadi energi yang tajam. Wanita itu memang murahan, tetapi Bima yang membuatnya terlihat bernilai. Mobil berhenti, dan sang sopir membukakan pintu. Maya turun, memegang Kiara. Ia memasang kacamata hitamnya, bukan untuk menyembunyikan mata yang bengkak, tetapi untuk menambahkan aura misteri dan memblokir pandangan orang lain yang mungkin mengenalnya. Sesaat sebelum masuk, Maya melihat ke belakang. Di seberang jalan, dekat sebuah kafe, Sinta, pengacaranya, sudah menunggu di dalam mobilnya. Sinta mengangguk kecil, memberikan isyarat bahwa semua berkas, termasuk surat pengunduran diri Bima dan dokumen tuntutan penyelewengan dana, sudah siap untuk didistribusikan ke kolega-kolega Bima di dalam ruangan. Maya balas mengangguk. Maya merapikan gaun Kiara, menyentuh lembut pipi putrinya. Oke, putri pemberani. Saatnya bertemu ayah untuk yang terakhir kalinya. Ia meletakkan Kiara di lantai marmer. Lalu, dengan langkah anggun dan pasti, Maya berjalan melalui pintu ganda ballroom. Musik waltz yang ceria dan deru tawa para tamu langsung menyambut mereka, seolah-olah mengolok-olok kesedihan yang mereka tinggalkan. Maya dan Kiara kini berada di dalam aula, di mana ilusi Bima mencapai puncak kepalsuannya. Maya mengangkat dagunya, membiarkan mata yang dingin mengamati sekeliling. Tujuannya adalah pelaminan, tempat Bima dan Rina berdiri, berseri-seri dalam kebahagiaan palsu mereka. Pertunjukan telah dimulai. Langkah Maya dan Kiara di karpet merah Grand Imperial Ballroom terasa memekakan telinga, meskipun musik waltz masih mengalun lembut. Ruangan itu dipenuhi ratusan tamu, sebagian besar adalah rekan bisnis Bima, kolega perusahaan, dan beberapa kenalan sosial mereka. Semua mata, yang sebelumnya fokus pada kemewahan pelaminan, kini bergeser, mengikuti siluet anggun dalam balutan gaun merah marun dan seorang gadis kecil bergaun lavender. Di tengah keramaian, beberapa wajah akrab mulai menunjukkan ekspresi kaget. Mereka adalah teman-teman yang mengenal Maya sebagai istri sah Bima. Bisik-bisik yang tadinya merayakan kini berubah menjadi desisan panik. Bima, yang berdiri di atas pelaminan, berseri-seri di samping Rina jelita,
sang pengantin baru, adalah orang terakhir yang menyadari kehadiran Maya. Rina, dalam gaun satin putihnya yang terlalu ketat, tersenyum bangga, menikmati puncak perhatian yang ia curi. Saat Maya mendekati barisan tamu terdepan, ia melepaskan kacamata hitamnya. Gerakan itu sederhana, namun berdampak seperti ledakan senyap. Begitu mata Maya yang dingin dan tanpa emosi terlihat, salah satu rekan senior Bima, seorang pria yang mengenal Maya dengan baik, tiba-tiba menjatuhkan gelas sampahnya ke lantai marmer. Suara pecahan kaca itu memotong alunan musik, dan dalam sekejap, ruangan menjadi hening. Bima mendongak. Senyumnya yang lebar, senyum yang sama yang ia berikan pada Rina semenit yang lalu, langsung luntur, digantikan oleh kengerian yang murni. Wajahnya yang tampan menjadi abu-abu. Ia seperti melihat hantu dari masa lalunya. Maya? Suara Bima keluar. Hanya bisikan yang tertelan mikrofonnya. Rina, yang tidak mengenal Maya secara langsung, hanya melihat seorang wanita cantik dan mengancam, memegang tangan seorang anak. Wajahnya cemberut. Siapa wanita ini? Sayang? Kenapa dia membawa anak kecil ke sini? Tanyanya manja. Maya mengabaikan Rina sepenuhnya. Ia menatap lurus ke mata Bima, tatapan yang menembus kebohongannya. Ia tidak terburu-buru. Ia menikmati momen ini, saat Bima menyadari bahwa benteng kebohongannya telah runtuh. Kiara, yang merasakan ketegangan, menarik gaun Maya. Mama, ayah Bima kok diam saja? Ayah terkejut. Sayang, mari, kita naik dan sapa dia. Jawab Maya dengan suara yang cukup keras, namun tetap tenang dan berkelas, tanpa sedikit pun nada histeria. Sambil berjalan perlahan menaiki tangga pelaminan, Maya berkata kepada para tamu, suaranya jernih dan bergetar, tetapi penuh otoritas. Mohon maaf atas gangguan ini, hadirin sekalian. Kami hanyalah tamu tak diundang yang ingin memberikan ucapan selamat yang sangat pribadi kepada pengantin pria. Bima. Langkah terakhir Maya membawanya tepat di depan pelaminan. Ia melepaskan tangan Kiara dan mendorongnya sedikit maju. Kiara berlari ke arah Bima dengan senyum lebar. Ayah! Panggil Kiara riang, mengulurkan tangan kecilnya. Bima membeku. Kakinya seolah terpaku. Di satu sisi, ada Rina, pengantin barunya yang cemburu. Di sisi lain, ada Kiara, darah dagingnya, bukti hidup dari sumpah yang ia langgar, dan di depannya berdiri Maya, hakim yang tak terhindarkan. Rina menahan tangan Bima. Jangan, sayang. Siapa anak ini? Usir saja. Maya tidak menunggu Bima bereaksi. Ia berlutut sedikit, menyesuaikan tinggi badannya dengan Kiara. Kiara, sayang, ini ayah Bima. Cium dan peluk ayah. Hari ini, ayah sangat merindukanmu. Bima, yang naluri kebapakannya berperang melawan rasa malu dan ketakutan, akhirnya mengabaikan Rina. Ia meraih Kiara dengan tangan gemetar. Ia memeluk putrinya dengan erat, mencium puncak kepala Kiara, menghirup aroma rambut putrinya yang familiar. Itu adalah pelukan yang putus asa, ciuman yang dicuri, karena ia tahu, ini adalah hadiah terakhir dari Maya. Rina menjerit tertahan. Bima, kau punya anak. Siapa wanita ini? Siapa anak ini? Maya berdiri tegak, membiarkan Bima menikmati momen terakhir dengan Kiara. Ketika Bima melepaskan pelukannya, air mata penyesalan dan kepanikan sudah membasahi wajahnya. Ia mencoba meraih tangan Maya, memohon diam-diam dengan mata yang berbicara. Jangan sekarang, Mei. Kita bicara di belakang. Maya menepis tangan Bima dengan lembut, namun tegas, tanpa menghasilkan suara. Maya menghampiri Bima, dan dengan gerakan yang sangat berkelas, ia merapikan dasi Bima yang sedikit miring. Ia berbisik, hanya cukup didengar Bima. Nikmatilah pelukan dan ciuman itu, Bima. Itu yang terakhir. Kemudian, ia beralih ke Rina. Ia memandangi wanita itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ah, jadi ini Rina jelita. Senang bertemu denganmu. Maya tersenyum. Kau terlihat bersinar. Tapi tahukah kau, Rina? Kilauan itu dibayar tunai oleh uang perusahaan suamiku, yang seharusnya digunakan untuk gaji karyawannya.
Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara keributan. Sinta, pengacara Maya, telah memasuki ruangan dari pintu samping. Bersama beberapa kurir, Sinta mulai membagikan amplop-amplop coklat tipis kepada tamu-tamu penting di ruangan itu. Para dewan direksi Bima, rekan-rekan, dan pemegang saham. Bima melihat amplop itu. Matanya melebar penuh horor. Ia tahu isinya. Berkas perceraian, tuntutan hukum penyelewengan dana perusahaan, dan surat pengunduran dirinya yang ia abaikan. Tunggu apa lagi, Maya? Katakan sesuatu. Berteriaklah. Rina, yang kini panik, menjerit. Maya tersenyum, senyum seorang pemenang. Aku tidak perlu berteriak. Rina, tujuanku bukan membuat keributan. Tujuanku adalah kebebasan. Maya membalikkan badan, kembali ke Kiara. Ia mengambil tangan putrinya, kini mengencangkan genggamannya. Ia meninggalkan Bima yang kini benar-benar hancur, dikelilingi oleh tatapan sinis dan amplop-amplop yang baru saja dibagikan, dan pengantin barunya yang meraung histeris. Pertunjukan telah usai. Saat Maya membalikkan badan, mengambil tangan Kiara, dan melangkah turun dari pelaminan, keheningan di Grand Imperial Ballroom pecah menjadi kekacauan yang teratur. Para tamu senior Bima mulai membuka amplop-amplop coklat. Mata mereka memindai isi dokumen perceraian dan, yang lebih parah, bukti awal penyelewengan dana perusahaan. Ekspresi sinis dan jijik dengan cepat menggantikan keterkejutan. Bima, yang ditinggalkan sendirian di atas panggung di samping Rina yang histeris, menyadari keputusannya. Ini bukan hanya tentang kehilangan istri, ini tentang kehilangan segalanya. Reputasi, perusahaan, dan putrinya. Maya, tunggu, teriak Bima. Suaranya retak dan putus asa. Ia melompat turun dari pelaminan, mengabaikan gaun Rina yang ia injak. Maya terus berjalan menuju pintu keluar. Tetapi Bima berhasil meraih pergelangan tangannya di tengah aula. Cengkeramannya kuat dan mendesak. Lepaskan aku, Bima, kata Maya. Suaranya tenang, tetapi tatapannya membeku, mengisyaratkan bahaya. Tolong, Mei, kita bisa bicara. Jangan pergi seperti ini. Semua orang melihat. Bima memohon, mencoba menarik Maya ke area yang lebih pribadi. Maya menolak ditarik. Ia tahu ini adalah momen krusial. Ia harus memastikan pesan itu sampai. Ia melepaskan tangan Kiara yang langsung berlari ke belakangnya, mencari perlindungan di balik gaun merah marun ibunya. Maya menatap Bima. Kau ingin bicara, Bima? Kau ingin semua orang mendengarnya? Baik. Dengan gerakan tiba-tiba, Maya mengambil mikrofon nirkabel yang tergeletak di meja DJ dan menyalakannya. Suara statis singkat bergema, dan kemudian suaranya yang tenang namun bergema memenuhi seluruh aula. Hadirin sekalian. Suara Maya memanggil, memaksa ratusan mata untuk kembali fokus padanya. Suamiku, Tuan Bima Satria, tampaknya ingin sebuah penjelasan. Dan sebagai istri sahnya, setidaknya sampai berkas perceraian ini diterima pengadilan, aku akan dengan senang hati memberikannya. Rina menjerit dari atas pelaminan. Jangan dengarkan dia. Dia gila. Maya mengabaikannya, menatap lurus ke mata Bima. Bima kini memegang bahu Maya. Wajahnya penuh kepanikan. Cukup, Mei. Aku mohon, matikan mikrofon itu. Kau takut pada kebenaran, Bima? Tanya Maya lembut, lalu beralih ke mikrofon. Tuan Bima bertanya mengapa aku mengganggu perayaan cintanya yang agung ini. Maya mencondongkan tubuh sedikit ke mikrofon. Aku datang ke sini malam ini bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk memberikan hadiah terakhir kepada suamiku, kebebasan. Ia mengangkat berkas perceraian yang sudah dilipat rapi dari tas tangannya dan menunjukkannya kepada audiens. 2 hari yang lalu, Bima menceraikanku. Dia menceraikan komitmen kami, ia menceraikan kejujuran kami, dan yang paling memilukan, ia menceraikan putrinya sendiri, Kiara. Maya menunjuk Kiara, yang kini bersembunyi di balik roknya. Aku memberikan Bima kesempatan untuk memeluk dan mencium putrinya sekali lagi, karena setelah detik ini, hak asuh tunggal Kiara sepenuhnya berada di tanganku.
Kau boleh mengambil kekasih murahanmu, Bima. Kau boleh mengambil pesta mewahmu. Tapi kau tidak akan pernah bisa mengambil Kiara. Bima kini menangis. Tetapi itu adalah tangisan seorang pria yang kehilangan kendali, bukan karena cinta. Maya, itu tidak benar. Aku mencintai Kiara. Kita bisa menyelesaikan ini. Tidak ada yang perlu diselesaikan, balas Maya dingin. Semua sudah selesai. Tepat pada saat kau memutuskan bahwa cinta sejatimu adalah wanita yang bersedia bersembunyi di balik punggung istrimu, dan menggelapkan dana perusahaan yang susah payah kita bangun bersama. Maya menatap para kolega dan direksi Bima. Periksa amplop yang baru saja kalian terima. Di dalamnya, terdapat bukti yang akan menjelaskan mengapa Tuan Bima begitu terburu-buru menikahi Rina. Dia tidak hanya menginginkan cinta baru, dia berusaha menutupi jejaknya di perusahaan. Kini, bukan lagi Maya yang berbicara, melainkan dokumen-dokumen yang berserakan. Para tamu mulai bergosip kencang, menatap Bima dengan pandangan menjijikan. Seorang rekan direksi bangkit dan berteriak, "Penyelewengan dana? Bima, kau harus menjelaskan ini." Saat fokus beralih dari drama pribadi Maya ke kejahatan finansial Bima, Maya merasakan sebuah kemenangan yang jauh lebih dalam daripada sekadar pembalasan dendam. Maya menurunkan mikrofon, menatap Bima, yang kini lututnya lemas. Ia menyentuh pipinya dengan lembut. Kali ini tanpa rasa benci, hanya rasa kasihan yang hampa. "Aku pergi, Bima. Aku pergi dengan martabatku, dengan kebahagiaanku yang sejati, dan dengan putriku. Menyesalah. Kau akan punya banyak waktu untuk itu." Ia menarik Kiara dari belakang, memegangi putrinya di lengannya, dan berjalan keluar. Kali ini, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Bima hanya bisa berlutut di lantai marmer, meratapi kehancuran total yang menimpanya di hari pernikahannya sendiri. Maya dan Kiara melangkah keluar dari Grand Imperial Ballroom, meninggalkan kekacauan, kebisingan, dan kebohongan di belakang mereka. Maya tidak menoleh ke belakang. Keberanian dan martabat yang ia tampilkan di panggung itu bukanlah sebuah sandiwara, melainkan pertahanan terakhir dari jiwanya. Ia memeluk Kiara di satu sisi dan berjalan tegak, melintasi karpet merah di lobi, meninggalkan suara jeritan histeris Rina dan raungan keputusasaan Bima di belakangnya. Di luar pintu utama Grand Imperial Ballroom, ia merasakan udara malam yang dingin menyambutnya seperti pelukan kebebasan. Di sisi jalan, mobil sedan hitam yang mereka tumpangi tadi sore sudah menunggu. Sinta, pengacara dan sahabat karibnya, keluar dari mobil lain yang diparkir sedikit di depan, mengenakan pakaian serba hitam, seperti malaikat maut bagi reputasi Bima. "Misi selesai," bisik Sinta, mendekat. "Dokumen telah didistribusikan. Dewan Direksi sudah membaca. Mereka akan bergerak cepat. Mei, Bima tamat. Kau sungguh hebat." Maya hanya mengangguk. Sorot matanya masih penuh kewaspadaan. "Bawa aku pergi, Sin. Jauh dari sini." Semua sudah diurus. Ada sebuah apartemen sewa bulanan di pinggiran kota yang tenang, dekat perbukitan. Jauh dari jangkauan gosip. Ini kunci dan dokumen penyewaan. Aku akan menemuimu besok siang untuk membahas langkah hukum selanjutnya. Sinta menyerahkan kunci kepada Maya, lalu mencium pipi Kiara. "Jadilah anak baik, sayang. Nikmati petualanganmu dengan Mama." Maya dan Kiara masuk ke dalam mobil sewaan mereka. Begitu pintu tertutup, semua kebisingan, semua drama, terasa seperti mimpi buruk yang tiba-tiba berakhir. Mobil melaju pelan meninggalkan keramaian pusat kota. Saat mobil mulai memasuki jalan tol, Kiara, yang kelelahan, menyandarkan kepala di bahu Maya. "Mama, Ayah Bima nangis. Ayah tidak suka kita pergi ke petualangan tanpa ayah?" tanyanya, suaranya kecil dan polos. Maya membelai lembut rambut putrinya. "Ayah Bima sedih, sayang. Sedih karena dia harus belajar mandiri. Tapi kita tidak bersedih, kan? Kita punya rumah baru dan petualangan baru." Malam itu, Maya tidak ingin ada kebohongan lagi. Ia tidak ingin Kiara mengingat ayahnya sebagai penjahat, melainkan sebagai pria yang hanya membuat pilihan yang salah. Di jari manisnya,
Cincin pernikahannya terasa dingin dan berat, seperti belenggu yang sudah lama ia kenakan. Maya melepaskannya. Berlian yang berharga itu berkilauan sejenak di bawah cahaya jalanan, sebelum Maya membuka jendela mobil sedikit dan menjatuhkannya. Cincin itu jatuh ke jalan tol, menghilang di kegelapan, secepat ia menghapus Bima dari hidupnya. Tindakan simbolis itu membuat bahu Maya terasa ringan. Ia tidak lagi menjadi Nyonya Satria. Ia adalah Maya, ibu tunggal, dan wanita yang memiliki hak penuh atas kebahagiaannya. 2 jam kemudian, mereka tiba di tujuan. Apartemen itu kecil tapi nyaman, terletak di lantai paling atas sebuah gedung 6 lantai dengan pemandangan pegunungan di kejauhan. Ini adalah tempat yang tenang, jauh dari kesibukan, yang Maya butuhkan untuk memulihkan diri. Maya membuka koper karyon yang sudah ia siapkan, mengeluarkan piyama dan kebutuhan pribadi. Ia memandikan Kiara, mengganti gaun lavender yang sekarang terasa ironis itu dengan piyama bergambar kelinci. Malam itu, Kiara tertidur pulas di tempat tidur baru, memeluk boneka beruang kesayangannya. Maya berdiri di balkon. Ia menatap ke langit malam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasakan rasa takut akan masa depan, atau rasa sakit dari masa lalu. Ia hanya merasakan kebebasan. Kebebasan memiliki harga. Maya tahu proses hukum akan panjang dan melelahkan, dan ia harus membangun kembali karir yang ia korbankan. Namun, dia sudah memiliki rencana. Selama persiapan, ia telah menghubungi beberapa kontak lamanya di industri desain grafis. Ia tidak ingin uang Bima. Ia ingin kemandirian finansial yang bersih. Ia duduk di sofa, mengeluarkan laptopnya. Pukul 1 dini hari, saat mantan suaminya mungkin sedang menghadapi keruntuhan total di ballroom atau dimintai keterangan oleh dewan direksi, Maya mulai menyusun portofolio kerjanya. Ia mengirimkan 3 email ke perusahaan-perusahaan startup dengan proposal proyek yang berani. Setelah menekan tombol kirim, ia menutup laptop, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. "Kita akan baik-baik saja, Kiara," bisik Maya, berjalan menuju tempat tidur. Ia berbaring di samping putrinya, merasakan kehangatan yang jujur dan tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia menemukan kebenaran, Maya tidur tanpa dihantui kebohongan. Di luar, kota yang kejam itu perlahan memudar, digantikan oleh janji fajar baru di perbukitan yang tenang. Maya sudah tidak memikirkan Bima, penyesalannya, atau nasib Rina. Fokusnya hanya ke depan, pada jalur cahaya yang telah ia pilih. 3 bulan berlalu sejak malam di Grand Imperial Ballroom. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun bagi kedamaian jiwa Maya. Dan 3 hari yang berlalu cepat bagi Kiara yang kini jauh lebih ceria. Apartemen kecil di kaki perbukitan telah bertransformasi menjadi sarang kehangatan. Jauh dari bayangan kemewahan dingin dan kepalsuan yang pernah mengelilingi mereka. Setiap pagi, Maya terbangun tanpa rasa takut atau cemas. Ia tidak perlu lagi berpura-pura, tidak perlu lagi memeriksa ponsel Bima, atau menganalisis setiap keterlambatan pulang. Ia kini adalah ibu tunggal yang bekerja keras, menukar jam-jam sosialita yang terpaksa ia lakukan dulu dengan jam-jam produktif di depan layar laptop. Karirnya sebagai desainer grafis freelance berkembang pesat. Proyek-proyek kecil dari startup yang ia kirimi email di malam kebebasannya telah berubah menjadi kontrak besar, membuktikan bahwa bakatnya tidak pernah hilang, hanya terpendam oleh status Nyonya Satria. Maya menemukan kebahagiaan yang tulus dalam melihat hasil jerih payahnya. Setiap rupiah yang ia peroleh adalah murni miliknya, hasil dari kecerdasan dan keringatnya. Kiara juga beradaptasi dengan cepat. Ia kini bersekolah di taman kanak-kanak kecil di lingkungan yang tenang. Perhatian penuh dari Maya membuat Kiara tumbuh menjadi anak yang penuh kasih dan mudah tertawa. "Mama, Ayah Bima dulu jarang main sama aku," Kiara pernah berkata suatu malam, tanpa nada sedih, hanya sebuah observasi jujur. Maya hanya tersenyum dan memeluknya lebih erat. Pengorbanan Maya saat meninggalkan kemewahan terasa sepadan dengan kedamaian yang terpancar dari mata putrinya. Suatu sore, Sinta datang mengunjungi. Bukan dalam balutan jas kantor yang kaku, melainkan dengan kaos santai dan membawa sekotak donat kesukaan Kiara. Setelah Kiara sibuk bermain di ruang tamu,
Sinta menoleh pada Maya yang sedang menyirami tanaman di balkon. Aku datang bukan sebagai pengacara hari ini, tapi sebagai teman, kata Sinta, menyodorkan 2 berkas tebal. Tapi ini dokumen yang harus kau tanda tangani. Perceraianmu sudah dikabulkan. Hak asuh tunggal, penuh, tanpa celah, atas Kiara. Ia berbisik. Bima bahkan tidak melawannya. Dia terlalu sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maya mengambil berkas itu. Jantungnya tidak berdebar. Tidak ada rasa kemenangan yang membuncah. Hanya sebuah ketenangan. Lalu, bagaimana nasib Bima? Tanya Maya, santai, seolah bertanya tentang cuaca. Sinta menyesap kopinya. Buruk. Sangat buruk. Dewan direksi segera menuntutnya setelah malam itu. Dia dipecat. Perusahaannya sekarang di bawah pengawasan ketat. Dia menghadapi tuntutan pidana dan perdata atas penyelewengan dana. Dia menjual semua asetnya yang tersisa, termasuk rumahmu, untuk membayar pengacara dan denda awal. Sinta berhenti sejenak. Wajahnya menunjukkan campuran kasihan dan ejekan. Dan Rina? Rina jelita menceraikannya 3 hari setelah pernikahan. Begitu tahu Bima tidak punya apa-apa lagi selain hutang, dia pergi. Ironis, bukan? Cinta sejati yang ia beli dengan uang curian hanya bertahan sepanjang akhir pekan. Maya mendengarkan semua itu dengan wajah datar. Tuntutan hukum, kebangkrutan, pengkhianatan dari wanita yang ia perjuangkan. Semua itu adalah hasil yang ia bayangkan saat merencanakan kepergiannya. Apakah dia menyesal? Tanya Maya. Akhirnya, dia mengirim pesan berkali-kali ke email lamamu. Maya, memohon untuk bicara. Mengatakan dia hancur. Dia menyesali semua, terutama kehilangan Kiara. Dia bilang, malam itu, saat kau meninggalkannya, itu adalah momen terburuk dalam hidupnya. Maya membuang air sisa siraman tanamannya keluar. Penyesalannya bukan urusanku lagi, Sin. Yang penting adalah, kami bebas. Dia belajar bahwa pengkhianatan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada uang atau status. Itu menghancurkan fondasi hidupnya. Kau memang wanita paling berkelas yang ku kenal, Mei. Balas dendamu sempurna. Kau mengambil kebahagiaanmu kembali, meninggalkan dia dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Maya membalikkan badan, memeluk Sinta. Terima kasih, Sin, untuk semuanya. Setelah Sinta pergi, Maya duduk di sofa, memeluk Kiara. Ia memandangi berkas perceraian yang sudah ditandatangani dan disegel. Ini adalah dokumen resmi yang memvalidasi kehidupan barunya. Saat senja tiba, matahari terbenam di balik pegunungan, mewarnai langit dengan spektrum jingga dan ungu yang menenangkan. Maya menggendong Kiara ke balkon. Lihat, sayang, kata Maya, menunjuk cakrawala. Semua indah, kan? Kita sudah bebas. Kita sudah menemukan kebahagiaan sejati kita. Kiara memeluk leher Maya. Mama bahagia. Aku juga bahagia. Maya tahu. Inilah akhir dari bab Bima dan awal dari cerita Maya dan Kiara. Ia tidak membutuhkan uang Bima untuk merasa kaya, karena ia memiliki harta yang tak ternilai, cinta putrinya dan martabat yang berhasil ia selamatkan. Waktu terus berjalan, dan Maya menemukan irama yang stabil dan damai dalam hidupnya. Namun, ia tahu bahwa drama belum benar-benar berakhir. Seorang pria yang kehilangan segalanya, terutama putrinya, tidak akan tinggal diam selamanya. Satu sore, setelah pulang sekolah, Kiara duduk di meja belajarnya, mewarnai gambar pemandangan yang ia buat di taman kanak-kanak. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Maya, yang sedang sibuk memotong sayuran di dapur, mengernyit. Telepon rumah adalah barang antik yang jarang berdering, kecuali dari nomor Sinta atau kerabat dekat. Kiara, dengan rasa ingin tahu khas anak-anak, bergegas mengangkatnya. Halo. Suara di ujung sana, berat dan tercekik, langsung dikenali oleh Maya meskipun ia berada di ruangan sebelah. Itu adalah suara Bima. Kiara? Sayang, ini ayah Bima. Suara itu terdengar pelan, dipenuhi kerinduan yang nyata. Maya menjatuhkan pisau dapur ke atas talenan.
Ia bergegas menuju Kiara, tetapi ia terhenti di ambang pintu, menyadari bahwa intervensi langsung akan membuat putrinya bingung. Ini adalah ujian bagi batas yang telah ia tetapkan. Kiara tampak gembira. Ayah Bima, ayah sudah pulang dari konferensi? Hati Maya mencelos mendengar kata konferensi. Bima masih belum bisa jujur, bahkan kepada Kiara. Ya, sayang, ayah sudah pulang, tapi ayah jauh. Ayah sangat merindukanmu. Ayah ingin dengar suaramu, ujar Bima, terdengar seperti sedang menahan tangis. Aku juga rindu. Ayah, aku sudah bikin gambar gunung dan ada mama di sana. Ayah tidak ada, kata Kiara polos. Ada keheningan panjang dari Bima. Maya bisa membayangkan wajah hancurnya di ujung sana. Inilah penyesalan yang ia harapkan. Bima menyadari bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan yang paling berharga baginya. Ayah minta maaf karena ayah tidak ada di gambar itu. Ayah janji, ayah akan jadi lebih baik. Sayang, bisakah ayah bicara sebentar saja dengan mamumu? Pinta Bima. Kiara menyerahkan telepon itu kepada Maya dengan mata bertanya-tanya. Mama, ayah Bima mau bicara. Maya mengambil telepon itu. Tatapannya tegas. Ia menarik napas dalam-dalam. Halo, Bima. Maya. Syukurlah kau mengangkatnya. Tolong, jangan tutup. Aku mohon. Bima berbicara cepat. Nadanya putus asa. Aku tahu aku tidak punya hak. Tapi aku hanya ingin kau tahu, aku sudah kehilangan segalanya. Aku diusir dari rumah. Rina pergi. Dan aku menghadapi tuntutan. Tapi itu semua tidak sebanding dengan kehilangan kalian. Aku tidak ingin mendengar detail tentang kehancuranmu. Bima, itu konsekuensi dari pilihanmu. Balas Maya. Suaranya mantap dan tanpa emosi. Aku tahu aku bodoh. Aku egois. Tapi tolong, Mei, aku ingin bertemu Kiara. Sekali saja. Hanya 5 menit. Aku hanya ingin memeluknya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Demi Kiara. Dia harus tahu aku masih mencintainya. Hati Maya berdebar. Membiarkan Bima bertemu Kiara akan membawa risiko emosional besar bagi putrinya. Tetapi mencegahnya sepenuhnya juga bisa menimbulkan pertanyaan di kemudian hari. Maya berjalan ke balkon, menjauh dari Kiara. Bima, kau kehilangan hak untuk memeluknya saat kau memilih untuk mengadakan pesta pernikahan rahasia. Kiara baik-baik saja, bahkan lebih bahagia tanpamu. Kehidupan baru kami telah dimulai. Aku tahu kau sudah memenangkan hak asuh. Mei, aku tidak akan melawannya. Aku hanya memohon belas kasihan. Sebagai seorang ayah, tolong, beri aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku menyesalinya. Maya terdiam lama. Ia memandang keheningan perbukitan. Dengarkan baik-baik. Bima. Aku akan mempertimbangkan pertemuan itu, tapi bukan sekarang. Kau harus membuktikan penyesalanmu bukan padaku, tapi pada dirimu sendiri. Ketika kau sudah benar-benar membersihkan hidupmu, sudah stabil, dan tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalumu yang hancur, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Mungkin. Tapi, Maya. Tidak ada, tapi. Bima, potong Maya. Hak asuh ada di tanganku. Kau akan mendapatkan pembaruan tentang Kiara melalui pengacaraku. Sinta, dan hanya Sinta. Jangan hubungi nomor ini lagi. Jangan mencoba mencari kami. Fokuslah pada rehabilitasimu. Bima, hanya itu yang bisa kau berikan pada Kiara sekarang. Ayah yang bersih di masa depan. Maya menutup telepon. Ia berdiri di sana sejenak, menenangkan dirinya. Ia tidak merasakan kemarahan, tetapi hanya kelelahan dari sebuah pertarungan yang baru saja ia menangkan. Kiara berlari ke arahnya. Siapa, Mama? Itu paman dari perusahaan lama ayah Bima. Sayang, hanya salah sambung. Bohong Maya untuk melindungi putrinya. Maya memeluk Kiara, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan selalu menjadi benteng kebahagiaan putrinya, melindungi Kiara dari penyesalan Bima, sampai Bima benar-benar pantas untuk melihat mereka lagi.
1 tahun telah berlalu sejak acara resepsi yang mengubah segalanya. Jakarta terasa berbeda bagi Maya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sangkar emas yang sempit, tetapi sebagai kanvas peluang. Setelah pindah ke apartemen penthouse kecil di kawasan yang lebih dinamis, kehidupan Maya dan Kiara berkembang pesat. Maya telah mendirikan firma konsultasi manajemen risiko yang kecil namun sangat bergengsi. Keahliannya yang tajam, yang dulu hanya melayani kepentingan Bima, kini ia gunakan untuk dirinya sendiri. Dalam 1 tahun, ia telah memenangkan beberapa klien korporat besar. Kesibukannya terorganisir, bukan lagi kekacauan yang menghabiskan energi. Keuangan mereka stabil, jauh lebih aman daripada saat terikat pada aset bersama Bima yang kini terikat sengketa hukum. Kiara, yang sekarang berusia 6 tahun, tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh percaya diri. Trauma perpisahan itu diatasi dengan rutinitas yang stabil dan kasih sayang yang berlimpah. Ia jarang menanyakan Bima. Jika punya, Maya menjawabnya dengan kejujuran yang lembut. Ayah Bima sedang memperbaiki dirinya. Sayang, dia akan datang saat dia sudah siap menjadi ayah yang lebih baik. Suatu sore di bulan November, Maya memiliki jadwal makan siang penting dengan seorang klien baru, Tuan Handoyo, di sebuah kafe mewah di pusat kota. Maya mengenakan sut berwarna abu-abu arang, rambutnya diikat tinggi, menonjolkan profesionalisme yang elegan. Ia tiba lebih awal dan duduk di sudut tenang, mengulas proposal di tabletnya. Di tengah kesibukan membaca, seseorang berdiri di samping mejanya. Maya. Suara itu berat, serak, dan penuh kehati-hatian. Suara yang sudah ia hindari selama setahun, yang hanya ia dengar sekali saat Bima memohon di telepon. Maya mengangkat pandangannya. Bima berdiri di sana. Ia terlihat seperti bayangan dari pria yang dulu. Setelan jasnya terlihat terlalu besar, menyoroti tubuhnya yang susut. Matanya cekung, dipenuhi kelelahan dan mungkin penyesalan yang tak terukur. Pria yang dulu arogan dan penuh kilau kini tampak seperti orang yang baru saja tersesat. Wajah Maya tetap tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya ketidakpedulian yang sopan. Halo, Bima. Sapanya, nadanya datar. Kau terlihat berbeda. Bima mengusap tengkuknya. Gugup. Ya, kehidupan telah mengajarkan beberapa hal. Aku dengar kau membuka firma. Selamat. Aku selalu tahu kau jauh lebih pintar dariku. Terima kasih, kata Maya, tanpa memberi jeda atau dorongan untuk percakapan lebih lanjut. Ia menutup tabletnya, menandakan bahwa waktunya terbatas. Aku sering mencoba menelepon. Tapi Sinta benar-benar menutup semua akses. Ujar Bima, suaranya mengandung nada putus asa. Itu kesepakatan kita. Aku tidak pernah ingin lagi menjadi bagian dari drama atau kehidupanmu. Prioritasku adalah Kiara dan stabilitasku. Jelas Maya. Bagaimana dengan istrimu? Rina. Bima tersenyum pahit. Rina? Dia pergi 3 bulan setelah pernikahan. Begitu dia menyadari aku tidak bisa mempertahankan aset, dan aku menjadi fokus penyelidikan perusahaan atas penggelapan, dia menghilang. Dia hanya mencintai uang. Sebuah pelajaran yang mahal. Kau adalah emas murni, Maya, dan aku menukarnya dengan tembaga murahan. Aku tidak perlu pengakuan itu. Bima, aku tahu nilaiku. Potong Maya tegas. Aku harap kau sudah menyelesaikan masalah hukum dan keuanganmu. Bima mengangguk. Aku sedang berusaha. Aku tinggal di apartemen kecil, bekerja sebagai konsultan independen. Tapi itu tidak penting. Yang penting, apakah aku bisa melihat Kiara? Mata Maya melembut sedikit, tetapi ketegasan profesionalnya tidak luntur. Kiara baik-baik saja. Dia bahagia. Kau bisa melihatnya. Itu adalah haknya, dan aku menghormati itu. Tapi ada syaratnya. Bima menegakkan badannya. Apapun, katakan. Pertama, pertemuannya harus di bawah pengawasan. Kau harus menunjukkan dirimu stabil dan jujur, Bima. Kedua, kau harus menceritakan padanya kebenaran tentang perpisahan kita, dengan cara yang sesuai untuk usianya.
Tidak ada lagi cerita, konferensi, atau perjalanan kerja. Dan ketiga, kau tidak boleh mengganggu kebahagiaan dan rutinitasnya. Jika kau melanggar batas yang kuberikan, itu akan menjadi pertemuan terakhirmu. Bima mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena penyesalan atas kehilangan aset, tetapi karena ia akhirnya melihat jalan untuk kembali, sekecil apapun itu, kepada putrinya. Aku mengerti. Aku akan menghubungi Sinta. Terima kasih, Maya. Terima kasih sudah menjadi wanita yang lebih baik dari yang pantas aku dapatkan. Aku tidak melakukan ini untukmu, Bima. Aku melakukan ini untuk Kiara, dan untuk kedamaian diriku sendiri. Balas Maya, bangkit dari kursinya saat Tuan Handoyo memasuki kafe. Sekarang, permisi. Aku punya bisnis untuk dijalankan. Maya berjalan melewati Bima. Auranya memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Bima hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana wanita yang ia sia-siakan itu kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, membawa serta penyesalan seumur hidupnya. 3 tahun setelah insiden Grand Imperial Ballroom, pemandangan Maya sungguh berbeda. Ia duduk di balkon apartemen barunya yang lebih besar, kini menghadap langsung ke panorama kota Jakarta yang berkilauan. Sambil menyesap teh hangat, ia mengawasi Kiara yang sedang tertawa riang bermain bersama teman-temannya di taman komunal di bawah. Kiara, yang kini berusia 9 tahun, adalah cerminan dirinya. Cerdas, mandiri, dan penuh tawa yang tulus. Perpisahan telah memberikan Maya segalanya yang Bima rampas. Kedamaian, rasa hormat diri, dan yang terpenting, waktu berkualitas dengan putrinya. Firma konsultasinya kini menjadi salah satu yang paling dicari. Maya tidak pernah kekurangan apa-apa, baik secara emosional maupun finansial. Dia tidak lagi bersembunyi di balik bayangan pernikahan yang retak. Dia berdiri di bawah sorotan cahaya yang ia ciptakan sendiri. Hubungan Kiara dengan Bima telah menemukan ritme yang baru. Bima, yang sudah menyelesaikan semua masalah hukumnya dan bekerja keras untuk membangun kembali karirnya, diizinkan bertemu Kiara 2 kali sebulan, selalu di bawah pengawasan netral dari Sinta atau asisten Maya, sesuai dengan syarat yang keras. Maya tidak pernah menggunakan Kiara sebagai senjata, melainkan sebagai alasan untuk menegakkan standar. Dalam setiap pertemuan itu, Bima menunjukkan penyesalan yang nyata. Dia tidak pernah memohon Maya untuk kembali. Dia tahu itu adalah hal yang mustahil. Fokusnya kini hanyalah menjadi figur ayah yang bertanggung jawab. Namun, penyesalan Bima lebih dalam daripada sekadar kehilangan putrinya. Dia telah kehilangan Maya, wanita yang memberinya martabat, stabilitas, dan cinta tanpa syarat. Suatu hari, Bima datang untuk menjemput Kiara di sekolah. Dia melihat Maya yang sedang berbicara dengan kepala sekolah. Maya, yang mengenakan gaun midi anggun, terlihat lebih muda dan lebih berseri-seri. Tawa kecilnya yang renyah saat berinteraksi dengan orang lain membuat hati Bima mencelos. Ketika Bima mendekat, Kiara berlari dan memeluknya. Ayah Bima. Hai, sayang. Sudah siap untuk petualangan kita? Bima tersenyum, namun tatapannya tak bisa lepas dari Maya. Maya menoleh, memberikan anggukan singkat. Dia sudah siap. Bawa dia kembali tepat waktu. Bima. Bima mengumpulkan keberaniannya. Maya, aku ingin berterima kasih lagi. Maya mengangkat alisnya. Untuk apa? Untuk menunjukkan padaku apa yang aku sia-siakan. Pernikahan dengan Rina itu adalah mimpi buruk yang sangat singkat. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaanku, reputasiku, dan yang terpenting, dirimu dan Kiara. Sekarang, aku harus membayar mahal untuk setiap jam yang aku habiskan bersamanya, bukan bersamamu. Kau tidak membalas dendam dengan teriakan. Maya, kau membalas dendam dengan kebahagiaanmu. Dan itu adalah hukuman terbesar bagiku. Maya membalas tatapan Bima, tanpa senyum, tanpa kebencian. Penyesalanmu bukan lagi urusanku. Bima, itu adalah pelajaranmu. Pesanku selalu sama. Jangan pernah menukar berlian demi pecahan kaca hanya karena pecahan kaca itu terlihat berkilauan sesaat. Aku bahagia. Kiara bahagia.
Itu adalah satu-satunya hal yang penting. Dia tidak menunggu jawaban Bima. Dia memutar tubuhnya, berjalan menuju mobilnya. Bima berdiri di sana, memeluk Kiara, sambil memperhatikan sosok Maya menghilang. Dia melihat punggung wanita itu, tegar, lurus, dan bebas. Bima tahu, kebahagiaan Maya adalah bukti nyata kesalahannya. Dia tidak pernah bisa memilikinya kembali, tetapi melihat kebahagiaan Maya yang murni dan tanpa paksaan adalah pengingat harian bahwa ada hidup yang lebih baik di luar sana. Hidup yang ia usir dengan kedua tangannya sendiri, di dalam mobilnya. Maya menerima panggilan dari Sinta. Bagaimana pertemuannya, Mei? Biasa saja. Bima meminta maaf. Jawab Maya, tersenyum kecil. Dan kau menjawab apa? Aku mengatakan padanya bahwa kebahagiaan kami adalah hukuman terbesarnya, kata Maya. Sinta tertawa. Sempurna. Jadi, akhir pekan ini kau akan pergi ke Bali dengan teman baru itu. Maya memajukan mobilnya ke jalan raya. Ya, ini waktunya untuk menulis bab baru. Sinta. Bab di mana aku tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hanya menikmati hidup yang aku dan Kiara bangun dengan tangan kami sendiri. Kebahagiaan sejati itu bukan hadiah. Itu adalah keputusan. Saat mobil itu menyatu dengan lalu lintas kota, Maya menarik napas dalam-dalam. Kebebasan terasa seperti aroma bunga yang segar. Dia telah datang, menyampaikan pesannya, mengambil kembali anaknya, dan pergi. Dia tidak hanya meninggalkan Bima, dia meninggalkannya dengan penyesalan yang akan selalu mengejarnya. Sementara Maya dan Kiara melaju menuju matahari terbit.